Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di rumah kita masing-masing pada malam hari ini, marilah kita menyiapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami naikkan syukur kehadirat-Mu ya Allah, atas setiap berkat yang masih kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Persiapkan kami, ya Allah, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini di dalam Injil Markus, pasal yang keempat, ayat yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu yang lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita memantapkan hati untuk melakukan pelayanan, kita juga pasti mengetahui bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak diinginkan dapat terjadi di dalam kehidupan pelayanan kita. Contohnya ketika kita melakukan pelayanan di gereja. Ketika kita menerima tugas dan tanggung jawab, maka kita akan selalu mengusahakan diri untuk melakukan yang terbaik di dalam pelayanan kita. Misalnya ketika kita menjadi tim persiapan ibadah, pemandu lagu, tim multimedia, ataupun tugas-tugas lainnya di dalam gereja. Pasti kita akan selalu mengusahakan untuk melakukan yang terbaik. Tetapi seringkali di dalam pelayanan kita, ketika kita sudah berusaha melakukan segala sesuatunya dengan baik, sekalipun kita melakukan dengan baik pun ada saja permasalahan yang dapat terjadi. Ketika kita sudah berusaha agar kita melakukan segala pelayanan kita dengan baik, ternyata ada orang yang tidak menyukai pelayanan kita. Ada orang yang berusaha menjatuhkan kita. Ada orang yang berusaha mengacaukan pelayanan kita. Mungkin kita juga pernah mengalami hinaan atau cemoohan ketika kita melakukan sesuatu di dalam pelayanan kita. Ketika kita mengalami hal seperti ini, ada yang berusaha menjatuhkan kita, bahkan ada yang berusaha membinasakan kita, kita menjadi risau, kita menjadi takut. Kita begitu mengkhawatirkan keadaan. Kita bahkan merasa marah ketika kita sudah melakukan segala sesuatunya sebaik mungkin, tetapi mengapa ada yang tidak berkenan atas apa yang kita lakukan? Bahkan kita sering mempertanyakan, mengapa hal ini terjadi? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Injil Markus mempertunjukkan kepada kita bahwa begitu besar kuasanya. Sekalipun badai, sekalipun angin yang kencang, semuanya akan berhenti ketika Yesus meminta. Hanya dengan berkata diam, maka angin yang semula kencang dan badai yang terjadi pun akhirnya berhenti dan danau kembali tenang.
Lantas, mengapa kita masih meragukan kuasa Tuhan? Apakah kita akan menjadi sama dengan murid-murid Yesus yang tidak percaya kepadanya dan bahkan mempertanyakan dia? Injil Markus justru menjadi pengingat bagi kita bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak hanya di dalam kehidupan pelayanan maupun di dalam kehidupan kita yang lainnya, Tuhan akan selalu menyatakan kuasa-Nya kepada kita. Murid-murid Yesus yang sangat panik ketika melihat badai yang mereka kira akan membinasakan mereka tadi, mereka melupakan kuasa Yesus. Mereka tidak percaya bahwa begitu besar kuasa Yesus. Begitupun dengan kita yang begitu takut akan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita begitu khawatir akan hal-hal yang dapat menjatuhkan kita. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya tidak terkalahkan oleh apapun. Kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita, selalu ada bersama-sama dengan kita, sekalipun di dalam hal-hal tersulit yang terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Ibu, marilah kita kembali menghayati bahwa tidak ada gunanya kita takut. Tidak ada gunanya kita gentar. Setiap apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam pendidikan kita, maupun di dalam pelayanan kita, yang sudah pastinya kita lakukan dengan sebaik mungkin, namun permasalahan memang tidak pernah bisa kita hindari. Tetapi kita sama-sama tahu bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia yang memiliki kuasa yang lebih besar dari apapun. Sebagaimanapun permasalahan itu dapat menjatuhkan kita, sebagaimanapun itu dapat menyakiti kita, bahkan membinasakan kita, kita perlu meyakini bahwa Tuhan Yesus dengan kekuatan dan kebesarannya akan mematahkan semua permasalahan. Ingatlah dan percayalah, ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan percaya kepada Dia, maka Dia akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita menderita. Dia akan memperlihatkan kepada kita bahwa kuasa-Nya yang besar mampu membinasakan segala permasalahan yang mengancam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Mampukan kami untuk selalu meyakini bahwa kuasa-Mu selalu menyertai kami, sehingga setiap hal yang kami alami boleh kami hadapi, karena kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Saat ini kami juga masih terus mendoakan pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk menghadapi situasi ini. Mampukan kami dan berikan kesadaran bagi kami untuk selalu mematuhi segala aturan-aturan yang dibuat untuk mengupayakan penanggulangan pandemi yang masih terjadi ini. Ya Allah, biarlah segala usaha dari pemerintah maupun kami sebagai warga negara untuk menanggulangi pandemi ini boleh berbuah baik. Bagi mereka yang terpapar, kami juga percaya Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau yang memberi kesembuhan bagi mereka melalui makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga mereka boleh kembali pulih dan dapat dijauhkan dari segala sakit penyakit yang diderita. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Kehidupan pribadi kami, di dalam pekerjaan kami, dalam pendidikan kami, di dalam pelayanan kami, biarlah semuanya selalu seturut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhanlah yang selalu menyertai kami. Untuk orang-orang yang kami kasihi,
baik yang jauh maupun yang dekat dengan kami. Kiranya Engkau menyertai, Engkau melindungi mereka di tempat mereka masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu beserta setiap kami dan menemani kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.